Ya, baik. Jadi kali ini kita, eee, apa, review sedikit mengenai, velocity ya, eee, terutama kaitannya dengan untuk, time time depth conversion ya. Karena biasanya data data terutama data seismik yang kita simpan atau kita, ambil di lapangan itu disimpan dalam two-way time ya, atau seperti kita, eee, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia mengukur apa, travel time dari gelombang dari source ke receiver ya. Nah, sebenarnya untuk mengaitkan, sebenarnya yang kita inginkan kan adalah, eee, ked informasi kedalaman ya, depth ya, untuk menghubungkan antara travel time dengan, depth, travel time dari si gelombang seismik dengan depth itu kita memerlukan, velocity ya, yang menghubungkan. Nah, eee, definisinya, velocity adalah, eee, rate atau kecepatan di mana, gelombang seismik, merambat di dalam medium-mediumnya dalam hal ini karena kita, menginvestigasi bawah permukaan berarti mediumnya adalah medium bawah permukaan ya, lapisan batuan di bawah permukaan. Nah, eee, secara umum sebenarnya, velocity ini sebenarnya bervariasi ya tergantung arah arah pengukuran dan juga arah apa, dominan dari, eee struktur batuannya. Jadi dia velocity-nya bergantung apa, eee, bergantung arah sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya satu contoh batu gitu ya, sampel batuan, either dari sidewall core atau dari conventional core atau dari apa, kita lakukan pengukuran di laboratorium gitu ya, pengukuran velocity, eee pada sampel batuan kita, maka kalau kita lakukan ukuran ke arah horizontal, horizontal X dan horizontal Y kadang kadang berbeda gitu, belum tentu harganya sama. Dan apalagi kalau kita ukur ke arah vertikal gini, ada kemungkinan berbeda biasanya. Cuma untuk, mempermudah atau sebagai asumsi biasanya kita menganggap velocity itu, sama ke segala arah ya. Jadi kita mengasumsikan, eee, batuan atau, eee, lapisan di bawah permukaan itu adalah lapisan yang, homogen dan isotropis gitu. Tidak selalu benar, tapi, untuk pendekatan supaya mempermudah biasanya kita menganggap seperti itu. Eee, nah contoh-contohnya seperti, mmm, beberapa litologi yang berbeda-beda biasanya umumnya ada velocity-nya juga berbeda ya, tapi tergantung sekali lagi tidak hanya litologi, banyak pengaruhnya juga. Jadi, namun umumnya kalau kita lihat, ya ini dari beberapa contoh litologi batuan yang diukur velocity-nya, kalau kita lihat, harganya tuh cukup bervariasi ya. Dan kalau lagi dan satu lagi yang kita
perlu amati atau kita perlu, eee, apa, aware gitu ya, ternyata velocity ini tidak bersifat unik. Jadi satu litologi beberapa litologi yang berbeda, dia bisa memiliki velocity yang kurang lebih sama gitu ya, karena range velocity-nya cukup besar gitu ya. Jadi misalnya kalau antara sand sand yang dry eee, dengan yang, eee, water saturated, dia ada overlap gitu ya, baik juga maupun, sand dengan clay ataupun dengan, eee eee, siltstone atau litologi-litologi yang lainnya. Cuma beberapa, litologi biasanya memiliki kontras yang cukup besar ya, misalnya karbonat gitu ya, limestone biasanya, range-nya lebih tinggi dibanding plastik ya, baik sand maupun, sill dan, eee, dan yang lain. Eee, biasanya masuk ini ini dari kalian udah ada yang admit teman-temannya yang baru datang ya? Tolong bantuannya ya, saya agak susah ganti-ganti ke ininya, ke Teams. Eee, nah, karena ada kontras yang cukup besar gitu ya antara karbonat dan apa, silisi plastik itu biasanya, kalau di dalam seismik kita jadikan, acuan untuk interpretasi nih atau untuk apa, untuk tying well tie atau apa, kalau kita punya, carbonates atau di daerah penelitian kita biasanya itu bisa digunakan eee, untuk kalibrasi ya atau untuk, kalibrasi untuk, eee well tie kita, karena biasanya dia kontrasnya cukup besar, jadi mudah diidentifikasi di seismik maupun sintetik. Kalau enggak, misalnya, kalau kita di offshore gitu ya, data offshore, biasanya, seabed memiliki kontras impedance yang cukup besar karena di atasnya biasanya kan, seawater ya, air laut. Jadi, eee, kontras antara seawater dengan, seabed biasanya juga dijadikan sebagai, eee, kontrol untuk ini ya, untuk baik well time maupun ya well time terutama karena biasanya terlihat jelas di seismik. Nah, velocity sendiri ada macam-macamnya ya, tergantung bagaimana kita mengukur ya, apa yang kita ukur gitu ya. Karena antara velocity dari, seismic processing dengan velocity dari, well velocity survey, eee, maupun velocity dari sonic log itu, mereka mengukur, eee, different types, of velocity ya. Jadi, kita mesti tahu velocity apa yang kita maksud dan apa yang mau kita pakai gitu. Nah, untuk jenis yang pertama ada yang namanya instantaneous velocity biasanya, eee, mengacu pada, eee, kecepatan merambat gelombang di batuan gitu ya, tapi pada satu titik tertentu biasanya, titiknya, very localized gitu aja ya. Kalau, kalau kita punya sonic log dengan
dengan apa, dengan, eee, dengan receiver yang sangat rapat gitu ya, itu bisa seolah-olah ada instantaneous velocity gitulah ya. Karena cukup kecil ininya apa, intervalnya ya. Nah kemudian, average velocity berarti kecepatan rata-rata gitu ya, jadi kecepatan rata-rata antara, lapisan di depth tertentu, terhadap dari depth tertentu dari depth A ke depth B gitu misalkan. Jadi, dia ada 2 interval interval jadi velocity di antara 2 interval itu kita katakan itu yang disebut, average velocity ya. Kemudian ada lagi mean velocity ya. Eee, ini mean velocity ini berarti mathematical average ya, ini jarang dipakai sih ya, yang digunakan. RMS velocity berarti, root mean square berarti, harga rata-rata kuadrat dari, akar dari rata-rata kuadrat dari velocity biasanya ini diukur, pada saat processing ya. Processing biasanya pakai RMS velocity atau biasa juga disebut stacking atau stacking velocity lah ya, dari seismic processing biasanya. Interval velocity berarti velocity dalam range interval tertentu ya. Nah biasanya ya, sonic clock kita mengukur interval velocity ya biasanya. Kecuali kalau, receiver-nya rapat-rapat gitu, eee eee, bisa dianggap juga sebagai instantaneous. Kalau check shot atau dari well velocity survey, biasanya kita dapatkan interval velocity ya, karena ini spacing-nya lebih 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 lebar daripada sonic. Jadi dia lebih ke interval velocity. Kemudian, untuk dari state processing, kita biasanya dapatkan RMS velocity ya, atau disebut juga stacking velocity. Stacking velocity. Kemudian dari PSDM itu biasanya kita dapat juga dari processing, bisa dikasih interval ataupun average ya, di di bisa gonta-ganti aja ini, apa, kita kita bisa ubah dari interval ke average maupun sebaliknya. Dan untuk time depth conversion biasanya kita, perlu average velocity. Nah ini jadi contohnya kalau, sonic clock kita punya setiap 1 feet gitu ya, intervalnya eee, jadi cukup rapat, jadi bisa dibilang kita mengukur instantaneous velocity gitu ya. Kecuali kalau check shot atau check shot survei biasanya kan setiap 50 feet atau rata-rata 50 feet, jadi relatif lebih lebar intervalnya daripada sonic. Jadi biasanya ya, untuk check shot survei itu, yang diukur adalah interval velocity. Nah ini contohnya, check shot. Jadi, kita punya, beberapa lapisan dan diukur dipasang receiver setiap 50 feet katakan, diukur two way type
two-way time-nya dan nanti didapatkan velocity interval. Biasanya kita perlu mengkoreksi sonic clock dengan menggunakan checkshot ya, dengan menggunakan data checkshot karena perbedaan skala ya antara sonic clock yang sangat rapat dengan seismic velocity gitu. Jadi karena perbedaan skala dan juga perbedaan ray path biasanya karena antara sonic dan checkshot. Karena perbedaan ini ada yang dikenal dengan nama drifting gitu ya. Jadi drifting. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya sonic yang kurva warna hitam di sini, dan kita juga punya checkshot yang warna biru ini, interval velocity, makanya blok gini setiap nggak tahu setiap berapa feet. Jadi kalau interval velocity interval dari checkshot yang warna biru, velocity dari sonic adalah yang hitam, kurva hitam. Kita lihat di beberapa ini cukup konsisten, tapi di beberapa tempat kayak di sini nih misalnya ya, antara ini dia agak beda antara checkshot dengan sonic gitu. Makanya perlu kita koreksi. Jadi yang merah adalah sonic velocity yang setelah dikoreksi oleh checkshot. Jadi kita lihat yang merah trennya lebih mirip dengan yang biru, terutama di interval yang memang tadinya jauh ya, agak jauh berbeda seperti di sini. Untuk RMS velocity biasanya dari processing ya, berarti dia akar dari kuadrat velocity dikalikan delta prime dibagi dengan delta prime ya. Asumsinya di sini adalah kalau kita mempunyai model layer berlapis-lapis seperti ini, asumsinya adalah RMS mengasumsikan gelombangnya dia berjalan lurus dari source ke receiver gitu ya, dari S ke R dia berjalan lurus seperti garis yang putus-putus biru ini. Namun kenyataannya seperti kita sudah ketahui pada waktu pertemuan kita di awal-awal yang lalu, kalau kita punya medium berlapis seperti ini, atau velocity fungsi kedalaman, maka gelombang kita sebenarnya akan melengkung gitu ya, dari pertemuan kita sebelumnya. Jadi gelombang kita sebenarnya akan melengkung karena kontras velocity di lapisan 1 dengan di lapisan 2 dengan di lapisan 3 dan seterusnya. Jadi gelombang ini sebenarnya tidak berjalan dengan garis lurus, tapi dia melengkung. Melengkung ini seperti yang merah. Namun RMS velocity mengasumsikan si gelombang itu berjalan dengan garis lurus seperti yang biru. Nah, makanya di sini pakai tanda mendekati gitulah ya, bukan sama dengan. Nah, kondisi ini hanya tepat jika kedalaman kita tidak terlalu dalam gitu ya, atau offsetnya jarak X-nya ini besar. Jadi sebenarnya RMS velocity atau velocity yang dari processing itu hanya tepat jika kita untuk jarak offset yang jauh gitu ya, yang lebar, dan juga jika target kedalaman kita tidak terlalu dalam.
Karena kalau tidak terlalu dalam kan ini melengkungnya nggak jauh-jauh amat nih, antara yang merah dan yang biru. Kalau kita lihat di kedalaman sini kan bedanya cuma kecil ya, tapi makin ke dalam dia makin lebar gini. Ya. Nah, sekarang antara velocity interval dengan velocity average dan instantaneous itu bagaimana sebenarnya hubungannya. Jadi, bisa kita lihat di sini, misalkan jika kita punya velocity fungsi depth seperti yang latihan yang lalu ya, kita punya velocity function, fungsi depth V0 ditambah K kalikan atau C kalikan Z, C-nya konstan ya, 0,6 dan V0-nya 1.500 kalau misalkan velocity, water velocity. Maka kita bisa plot itu velocity-nya adalah seperti yang warna biru ini. Kalau kita punya apa, velocity velocity fungsi Z, yang fungsi kedalaman ya. Itu yang disebut instantaneous velocity ini ya. Nah, average velocity bisa kita hitung juga, average dan interval velocity bisa kita hitung. Kalau interval velocity kita asumsikan misalkan intervalnya setiap berapa, 50 ini dalam time ya. Misalkan interval setiap nggak tahu ini berapa nih, setiap berapa nih, tiap 30 atau 300, 200 kali ya, tiap 200 milisecond misalkan. Tiap 200 milisecond, kita hitung intervalnya, berarti interval antara 0 sampai 200 milisecond dia velocity-nya segini. Jadi yang tadinya sloping begini, dia ambil hanya satu harga, gitu. Harganya adalah harga intervalnya. Kemudian di 200 sampai 400 milisecond, dia konstan velocity intervalnya harganya sekian. Kemudian dari 400 sampai 600, dia konstan velocity interval harganya sekian. Ya, begitu dan begitu seterusnya. Makanya kalau interval velocity kita lihat dia akan stepping begini ya, karena antara interval satu dengan interval bawahnya itu dia konstan velocity. Nah, dia akan stepping seperti tangga. Nah, untuk kalau kita punya harga interval velocity, maka kita bisa hitung harga average velocity-nya juga. Itu didapatkan yang kurva warna merah ini. Jadi average velocity akan memiliki trend yang lebih slower trend ya dibandingkan interval maupun instantaneous. Jadi buat UC-nya nanti kalau kalian punya interval velocity yang lebih cepat, lebih tinggi daripada interval velocity, mungkin ada sesuatu yang salah gitu. Dan biasanya lebih average velocity lebih rendah dibanding interval maupun instantaneous. Nah kemudian Weltai, karena data kita direkam dalam time ya, travel time, tapi kita memerlukan informasi dalam depth sebenarnya. Ya. Jadi kita perlu melakukan depthing ya atau time to depth, tapi untuk keperluan itu kita harus tahu sebenarnya event apa yang kita lihat di seismik itu berkorelasi dengan data apa yang kita lihat dalam depth atau dalam sumur. Kalau sumur dalam depth. Contohnya seperti ini, top dari sand A ini gitu, yang mana di seismik, apakah dia yang biru ini ataukah dia yang merah, yang merah pun yang merahnya yang mana, apakah merah yang ini atau merah yang ini atau merah yang ini gitu. Jadi untuk
uh, itu kita perlu melakukan well to seismic fire. Cuma ada isu yang cukup cukup uh, membuat hal ini tidak mudah, yaitu scaling, ya, isu scaling, karena antara depth dengan time ini disampel pada interval yang berbeda, gitu kan. Kalau kita samplingnya constant sampling dalam time, begitu kita ubah dalam depth, dia samplingnya akan tidak jadi konstan, ya, tergantung velocity-nya gimana, kecuali velocity-nya konstan. Nah, velocity tidak konstan berarti nanti samplingnya jadi dalam depth tidak konstan. Scale issue lah, ya. Dan juga seismik biasanya lower resolution dibanding log, ya, dibanding data sumber. Tujuannya untuk seismic well tie, seperti tadi kita perlu mengkorelasikan nih sebenarnya yang kita lihat di seismic data itu, di well data itu yang mana sebenarnya? Apakah dia seismik kita atau top dari sand yang kita mau kejar itu dia jatuh di trough atau di peak di seismik kita. Kemudian kita juga perlu mengkorelasikan antara fitur-fitur yang kita lihat di seismik dengan fitur-fitur yang ada di data sumur, gitu, ya. Kalau kita punya data yang cukup kontras, misalnya seperti karbonat atau seabed, itu bisa cukup mudah diidentifikasi. Namun kalau enggak, kita harus cari tahu apa, kita harus make sure well tie kita itu baik, gitu. Jadi tujuan dari well tie adalah kita mendapatkan time depth relation. Kemudian juga selain itu kita juga ingin memodelkan bagaimana wavelet itu dipengaruhi oleh layer boundary yang berbeda-beda. Misalkan kalau dia ketemu higher impedance, dia seperti apa, maka dia jadi trough atau peak, dan sebaliknya. Dan juga kalau layer kita tipis, apakah dia wavelet-nya seperti apa, kalau layernya tebal, dia seperti apa, gitu, ya. Jadi kita perlu tahu itu juga. Nah, ini karena perbedaan karakter antara data sumur dengan data seismik, karena data sumur disampel sepanjang lubang sumur, dan biasanya di higher frekuensi, ya, karena cukup rapat samplingnya, setiap setengah feet, 1 atau setengah feet, dan vertical resolution-nya cukup tinggi karena memang samplingnya rapat. Namun horizontal biasanya yang diukur adalah vertical velocity, ya. Selain velocity juga biasanya diukur density, resistivity, maupun properti yang lainnya. Dan ini biasanya dalam depth, di samplingnya pun dalam depth. Namun untuk data seismik biasanya lower frekuensi karena evolusikan dengan wavelet kita tahu berapa panjang waveletnya maupun dominan frekuensinya. Kalau dia 100 meter berarti mungkin 100 milisecond, berarti mungkin resolusinya sekitar di atas 100 feet, gitu, ya.
biasanya di atas ratusan feet sih biasanya resolusi seismik itu. Hmm, ah, ya ini vertical resolution antara 15 sampai 100 meter, berarti sekitar 45 sampai 300 feet gitu ya. Measure seismic amplitude, phase continuity. Jadi yang diukur adalah berbeda dengan data sumur. Yang diukur adalah properti dari si gelombangnya. Jadi frekuensi, fase, velocity, dan kemudian ini adalah time measurement. Jadi sampling dalam time. Nah, untuk data sumur sendiri biasanya direferensikan terhadap Kelly Bushing atau KB dari apa si track ya. Sedangkan data seismik biasanya direferensikan terhadap surface elevation ataupun kalau di offshore biasanya mean sea level. Gitu. Jadi kita harus tahu dengan dua datum yang berbeda ini, kita harus make sure seismik kita dan data sumur kita memiliki datum yang sama sebelum kita korelasikan. Gitu ya. Nah, untuk menghubungkan data sumur atau data sumur dengan data seismik, kita perlu yang namanya data well velocity. Jadi biasanya atau data check shot. Jadi biasanya kita run well velocity survey ya atau check shot survey. Nah, kita masukkan receiver atau geophone ke dalam lubang sumur. Kemudian kita punya source di surface, kita lakukan tembakan, kita rekam datanya, tiba di receiver itu berapa lama. Karena ini datanya gelombangnya langsung ke receiver, berarti kita mengukur one way time dari seismiknya, dari surface ke borehole, ke kedalaman, ke receiver di borehole. Jadi kita bisa menentukan time depth relation antara time atau two-way time di seismik dengan depth di sumur. Nah, biasanya kita lakukan sintetik atau well tie itu kita perlu log akustik ya, log sonic dan density biasanya yang dipakai. Jadi dari log sonic dan log velocity atau log sonic dan log density kita blocking ya. Di sini yang merah ini log setelah di blocking. Kita blocking setiap berapa feet karena kita tidak perlu detail setiap setengah atau 1 feet karena nantinya akan dikonvolusikan dengan wavelet begitu. Jadi kita lakukan blocking. Blocking itu untuk mempercepat perhitungannya. Jadi merata-ratakan harga log dalam suatu interval dengan suatu interval tertentu. Setelah kita lakukan blocking, kita dapatkan impedance-nya ya. Kita bisa hitung reflectivity atau koefisien refleksi. Koefisien refleksi kita konvolusikan dengan wavelet, kita dapatkan synthetic model gitu ya. Sintetik ini akan kita korelasikan dengan data seismik, survei seismik yang kita punya ya. Jadi di sini kita bisa korelasikan. Jadi dari sini saya lihat top dari sen saya rupanya memiliki kontras impedance yang low
rendah dibanding di atasnya. Jadi harapannya kalau saya konvolusikan dengan wavelet, seandainya waveletnya adalah zero phase, maka seismik saya harusnya dia jatuh di trough begitu ya. Workflow-nya ya tadi tadi ilustrasinya sekarang detailnya, jadi kita berangkat dari data sumur yang kita perlukan adalah velocity log atau sonic log dan density log, dan juga kita perlu data trajectory biasanya. Yang kita perlukan juga velocity check shot velocity ya. Kemudian kita perlu seismic data, tentu saja survei seismic data yang melewati sumur ya. Kemudian kita QC lognya, kita koreksi terutama karena kita menggunakan data density ya, density dan sonic ya. Density ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lubang sumur gitu. Kalau kita wash out, ada wash out, itu perlu kita koreksi karena density-nya jadi tidak benar gitu ya. Jadi perlu kita koreksi untuk wash out dan casing shoe dan juga cycle skip ini terutama untuk sonic log, with invasion dan sebagainya. Kemudian kita lakukan blocking. Blocking itu merata-ratakan dari interval setiap setengah atau 1 feet menjadi, saya nggak tahu, mungkin jadi 20 atau 30 feet gitu. Kemudian kita perlu data time depth baik dari check shot maupun dari VSP kalau kita punya VSP. Kemudian kita perlu wavelet untuk bikin sintetik kita. Kalau kita punya wavelet dan punya data log, kita bisa bikin sintetik untuk mengkorelasikan dengan data seismik. Nah, untuk waveletnya sendiri kita juga perlu tahu fasenya ya, fase apakah dia zero phase atau tidak. Biasanya di report processing. Nah, jadi sebelum kita melakukan well tie atau interpretasi, kita perlu cek processing report. Tujuannya adalah untuk mengetahui fase waveletnya kan. Jangan sampai nanti kalau kita bilang di processing reportnya dibilang minimum phase wavelet, kita langsung main interpretasi aja dengan menganggap zero phase itu. Jadi perlu untuk mengecek di report atau di mana, karena biasanya disebutkan itu dia di shape ke minimum phase atau zero phase. Kemudian hal yang perlu dicek lagi adalah polarity dari waveletnya, karena tidak semua memiliki konvensi yang sama gitu ya. Dan juga kalau di report dibilang normal, ini harus dicek ini normalnya yang mana, karena normal di standar SEG misalkan normal berarti increase impedance adalah peak, tapi untuk European normalnya increase impedance dia adalah trough gitu. Jadi perlu dicek kalau normal. Jadi biasanya report yang baik dia nyebut increase impedance adalah peak atau trough. Jadi nggak disebut normal atau reverse, karena satu hal yang normal buat satu orang belum tentu normal buat yang lain gitu kan ya. Jadi makanya kalau disebut normal polarity harus dicek dulu maksudnya apa. Normal. Dan kemudian wavelet shape-nya apakah dia pakai analytical seperti Richter atau Lauder atau yang lain-lain, atau wavelet-nya wavelet statistical atau extracted gitu. Dan kita juga perlu tahu frekuensi dominan dari seismik kita ya.
Oh ini contohnya aja sih. Ah, ini contohnya, eee, jadi yang ini adalah yang sintetik dari dibikin dari data log sumur, kemudian, background ini adalah dari data seismiknya, seismik ya. Terlihat, eee, cross correlation-nya dia di apa, di, maksimum di zero zero lag, jadi bagus ya antara seismik dengan sintetik, maksudnya tidak ada shifting gitu, dan phase-nya juga zero, relatively zero phase. Kalau kita lihat, eee, ada phase rotation sedikit, tapi ada phase rotation tapi dia jatuh di zero, ininya di zero phase ya, jatuh di nol. Disebut zero phase dia kalau ketemu di ininya, zero, tapi ini ada phase phase rotation-nya sih. Salah sih ini, bisa dikompensasi, bisa diperbaiki maksudnya. Dan ini contohnya untuk, sintetiknya kalau kita overlay dengan, seismik seismiknya, paling tidak di interval yang kita di interval yang menjadi target kita, kita lihat, bisa kita korelasikan dengan baik harusnya ya. Sorry. Jadi di sini kalau kita lihat, eee, graf biru ketemu biru, merah ketemu merah, biru ketemu biru, merah ketemu merah, dan di sini lower frekuensi gitu ya, melebar, eee, wavelet-nya melebar, seismiknya pun juga begitu. Di sini biru ketemu biru lagi, tapi jadi merapat lagi. Di sini merah ketemu merah, biru ketemu biru. Sini, yang lebih menarik, sini ada kita lihat tipis di sintetiknya, di seismiknya pun begitu, kita lihat ada yang, merah yang tipis. Jadi bisa dikorelasikan dengan baik gitu ya. Jadi pada saat sintetiknya melebar, kita lihat karakter di seismiknya juga melebar, lebar, jadi melebar juga gitu. Jadi bisa dikorelasikan dengan baik, itu yang kita mau gitu ya. Karena, sintetik ini atau wavelet ini nanti akan dipakai untuk, eee, proses selanjutnya begitu ya, either kita mau run inversion atau apa. Seandainya kita sudah memiliki korelasi yang baik, maka kita bisa tahu, kita juga cukup baik gitu ya, dan time depth relation kita juga cukup juga baik. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Oke, kita lanjutkan saja dulu. Oke. Nah, kadang perlu kita lakukan juga, eee, untuk dengan seismik apa, sintetik di gather, terutama untuk melihat apa, jadi ini waktu itu kasusnya saya lakukan ini, extraction wavelet untuk di interval targetnya itu ini ya, di sini ada gasannya merah ini. Jadi di interval target ini, untuk di near angle, di far angle, near itu
kalau nggak salah ini setiap 10 degree ya. Jadi ini adalah angle mute setiap 10 degree, ini 10, 20, 30, 40. Oh, sorry, tiap 5 degree. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 gitu ya. Seterusnya. Jadi untuk di near dan di mid angle, saya waktu itu dapat, wavelet-nya cukup konsisten gitu ya. Saya dapat wavelet-nya konsisten, saya ekstrak, tapi begitu di far angle, wavelet-nya itu berbeda sama sekali, jauh beda sama sekali, jadi tidak konsisten gitu. Nah, waktu itu kenapa ini ya, kenapa far angle-nya, karena saya perlu extraction untuk di tiap masing-masing angle stack karena mau run simultaneous inversion. Jadi kita melakukan inversion tapi dalam angle stack. Nah, pada saat itu, eee, bingung kenapa yang di far far angle-nya, far angle-nya itu wavelet-nya jelek, jauh berbeda sekali gitu. Nah, setelah kita lihat, karena sintetiknya tadinya bukan ini sih, sorry saya nggak punya sintetik sebelumnya. Jadi sintetiknya nggak memperlihatkan ada sesuatu yang aneh gitu. Dan pada saat itu kebetulan kita punya data Substack-nya, punya data gather ya, di stack-nya kita lihat dan cek dengan data gather. Ternyata kita melihat ada yang melengkung-melengkung begini nih, di sini nih, kelihatan nggak ya? Jadi merahnya ini nggak lurus gini, tapi merahnya melengkung gini, ya kan? Kelihatan nih. Ini juga begitu, ini begini. Dan waktu itu extraction window saya agak cukup lebar sih dari atas sampai ke bawah. Kita melihat ini langsung curiga apa sebenarnya ini adalah remnant atau sisa-sisa dari multiple gitu sebenarnya, bukan data. Kita coba validasi dengan data sintetik. Sintetiknya kita modelin lagi, tapi dengan multiple. Tadinya kita run sintetiknya pakai konvolusi biasa ya, Subridge itu nggak ada ini. Kan beda jauh gitu kita lihat local gather-nya ada begini-gini nih, tapi sintetiknya nggak ada. Kita curiga ini adalah sisa-sisa multiple gitu ya. Kita run lagi sintetiknya dengan full waste dengan multiple, kelihatan ini ada begini-gini nih kelihatannya di sintetiknya kalau kita run dengan multiple, kita masukkan multiple gitu di sintetik. Nah, yang hal ini yang menyebabkan kita yakin, oh ini nih berarti kayaknya multiple gitu, ini bukan data. Makanya pada saat kita ekstrak, kalau di near itu range-nya segini ya, dari ini sampai hijau, mid itu dari sini sampai sini nih kurang lebih. Kalau kita ambil di near, ekstrak di near dan di mid, kayaknya sih nggak masalah karena dia nggak kena. Multiple ini baru mulai mengganggu di mid to far angle ya. Makanya pada saat di far angle-nya dia jadi beda banget. Jadi saya melihat ini ya kita lakukan lagi extraction ulang, tapi hanya memfokuskan hanya di area sini aja, tidak menyertakan window ini yang ada masih ada. Setelah kita hanya ekstrak di interval window ini, barulah wavelet-nya itu konsisten dari near ke far angle. Gitu kurang lebih ya. Jadi kita perlu validasi juga dengan data sintetik biasa. Nah, jadi tie yang baik itu seperti apa? Jadi tergantung keperluan ya sebenarnya. Kalau kita untuk regional mapping, kita hanya perlu akurasi ya beberapa cycle aja lah. Seismic quality-nya pur aja cukup lah, pur. Yang penting kita kan untuk regional mapping ya, biasanya nggak perlu detail-detail banget. Jadi data seismik yang kualitasnya
rendah pun bisa dipakai untuk set foto. Kalau untuk keperluan exploration, harapannya accuracy-nya adalah dalam setengah cycle dari wavelet-nya. Seismiknya juga diharapkan yang baik gitulah ya. Dan untuk exploitation atau untuk development, sumur development diharapkan match-nya jauh lebih baik. Seperti yang tadi itu, ini untuk development sebenarnya. Makanya perlu dilakukan matching yang cukup baik ya. Ini untuk development. Dan seismiknya juga harus sangat kualitasnya sangat baik. Oke. Jadi intinya biasanya untuk well tie kita perlu forward modeling, kita perlu buat synthetic seismogram dari sonic dan density. Kemudian kita matchkan sintetik terhadap data seismik surface-nya, dan kita dapatkan time depth relation ya dari itu. Nah, biasanya ada problem karena akibat dari kualitas dari data log-nya, ada washout misalkan, ada cycle skip dan lain-lain, maupun data kualitas dari seismiknya. Dan juga kita nggak punya check shot seperti apa, dan juga misalnya kalau kita nggak tahu wavelet-nya seperti apa, kita tidak cek di import, biasanya main asumsi-asumsi padahal belum tentu seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih well tie, cuma masalahnya kita perlu melakukan kontrol data yang kita pakai, itu sih yang kuncinya. Karena kualitas log dan seismiknya menentukan, dan juga kita harus tahu wavelet-nya sendiri juga. Oke. Nah, biasanya ini dilakukan di awal nih sebelum interpretasi, karena pada saat interpretasi kita harus sudah tahu, saya mau map top dari send-nya. Oke, top dari send-nya dia jatuh di apa, di trough atau di peak gitu kan. Kalau kita belum well tie, kita nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu apakah dia zero phase atau tidak. Kalau dia nggak zero phase kan kita harus peak-nya nggak di trough atau di peak-nya kan. Terus agak geser gitu kan. Kalau minimum phase berarti kita harus peak-nya di zero crossing. Dan biasanya kita mulai dengan wavelet yang analytical, yang sederhana, misalkan Richter atau statistical wavelet. Statistical berarti asumsinya diambil dari seismik saja. Asumsi phase-nya dia zero. Upayakan frekuensi dominannya matching dengan data seismik kita, kemudian kita bisa lakukan adjustment baik shape, log shape, maupun stretch squeeze kalau perlu ya. Kalau perlu, nggak usah. Oke. Itu aja, ada pertanyaan sejauh ini mengenai well tie? Nggak ada, kalau nggak saya lanjutkan ya, ini ya, interpolation. Interpolation biasanya diperlukan karena untuk well tie maupun velocity biasanya kita melakukan interpolasi, karena seperti di awal disampaikan tadi, sampling dalam depth, seandainya samplingnya konstan, begitu dia kita ubah dalam time, atau sampling dalam time, seandainya tadinya samplingnya konstan setiap 4 milisecond begitu kita ubah ke dalam depth tergantung velocity-nya, maka samplingnya akan jadi nggak konstan kan ya, jadi beda-beda. Nah, makanya untuk mengubah ke dalam domain depth, karena kalau komputer ini biasanya nggak suka sesuatu yang tidak reguler gitu. Jadi untuk menampilkan sesuatu dalam depth, kita perlu sampling yang reguler juga dalam depth. Makanya untuk mengubah dari time ke dalam depth, ada depth domainnya, begitu diubah dengan velocity kan jadi tidak reguler nih samplingnya. Kita perlu melakukan interpolation supaya
samplingnya bisa reguler gitu. Makanya interpolasi adalah metode untuk membangun data baru dari serangkaian data set yang diskrit ya, atau non data points, atau data dari data yang diketahui. Nah, di dalam engineering atau science biasanya perlu interpolate ya, terutama misalnya tadi contohnya misalnya kita time to depth conversion gitu ya. Karena begitu time sampling regular dalam time diubah ke depth dia jadi tidak regular. Nah, jenis-jenisnya ada macam-macam. Yang paling sederhana biasanya disebut piecewise constant atau nearest neighbor ya, biasanya disebut nearest neighbor. Ini biasanya cepat ya, simple dan cepat. Berarti ini hanya mengambil data set dari tetangga terdekatnya, mengambil sampel dari tetangga terdekat. Interpolation yang lain adalah linear interpolation, berarti antara dua dataset dihubungkan oleh satu garis linear gitu ya. Cepat juga, tapi biasanya tidak terlalu precise. Polynomial interpolation, ini generalization dari linear interpolation, jadi antara dua dataset tidak dihubungkan oleh satu garis lurus saja, tapi bisa polinomial ya. Polinomialnya bisa derajat 2, derajat 3, 4, dan seterusnya. Makin tinggi derajatnya, makin lama runningnya dan makin biasanya hasilnya makin oscillatory, makin ada artifaknya gitu untuk polinomial yang tinggi. Spline interpolation ini polinomial juga, tapi low degree polinomial, biasanya sampai sampai pangkat 3 aja biasanya, pangkat 2 atau 3. Nah, ini contohnya, jadi kita kalau punya dataset yang merah-merah ini, kalau kita nearest neighbor interpolation, berarti untuk di poin 0,5, x 0,5, harganya adalah segini. Kalau dia ngambil antara ini dan ini juga bisa, jadi bisa dua-duanya. Jadi dia hanya mengopi data dia di 0 ataupun dari 1 karena dia di tengah, ada di tengah-tengah. Tapi kalau kita mau cari harga di 0,2 misalkan, 0,2 lebih dekat ke 0, berarti dia yang biru ini, harganya dekat 0. Ini adalah nearest neighbor ya. Kemudian kalau kita punya dataset yang sama, tapi kita lakukan linear interpolation, maka antara dua titik sampel ini dihubungkan aja dengan garis lurus. Antara ini dengan ini juga dihubungkan dengan garis lurus, dan begitu seterusnya. Jadi bentuknya patah-patah ini karena linear. Kemudian kalau kita pakai polinomial, antara data satu dan data yang lain akan dihubungkan lebih smooth gitu ya, tergantung polinomialnya berapa degree, 2 degree atau 3 degree. Kalau ini 3 degree, ini kan ada 1, 2. Dan ini untuk spline interpolation. Hasilnya mirip dengan polinomial karena ini juga polinomial sebenarnya spline itu, tapi biasanya hanya derajat 2 atau 3 ya, low degree, nggak sampai derajat yang begitu. Contohnya karena kita perlu time to depth gitu ya, perlu membuat samplingnya reguler, jadi kita perlu lakukan interpolation baik di interpolation maupun di depth samplingnya biasanya. Interpolationnya bisa linear, kubik, atau polinomial yang lain. Untuk data yang sampelnya jarang, biasanya kubik interpolation hasilnya lebih smooth ya, dibanding linear. Ada jenisnya 1D interpolation dan 2D. 1D interpolation
meresampel data di dalam satu arah aja ya, satu domain, biasanya vertical domain, time atau depth. 2D interpolation berarti meresampel data di arah vertikal atau di depth dan di lateral, di arah X atau Y. Nah, 2D interpolation biasanya bisa sekaligus sekali jalan, single pass, atau jalan satu dimensi dulu, kemudian di running di dimensi yang lain. Ini latihannya bisa dicoba di latihan 4 ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Kalau tidak, kita coba latih 4. Coba ke exercise latihan 4, 4 ya, 4A. Ini kita interpolate velocity ya. 4A, 4B sama ini sebenarnya. Karena 4B aja di sini. Sama. Dan kita buka yang 4B. Di sini kita punya data sampel. Datanya ada di sini nih. Vel pick ya. Jadi ini hasil velocity picking dari processing ya. Kita buka aja datanya. Kalau mau dibuka, kita ke data vel pick ya. Di sini aja. Nah, jadi datanya adalah dari processing ini. Kita punya sampel TNMO dan VNMO. Jadi pasangan time dan velocity. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom ya. 7 kolom dan berapa barisnya? Ada 34 baris. 7 kolom dan 34 baris. Jadi barisnya ini adalah local velocity location ya, atau CDP-nya gitu ya, velocity location-nya. Masing-masing location dia pick sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 7 ya. Jadi tiap location si masa ini udah baik nih. Tiap location dia lakukan 7 picking. Jumlahnya sama semua. Jadi kalau kita ini akan nanya nih. 1 of 34 location sebenarnya. Jadi ada 34 velocity location. Kita suruh pilih mau mana yang kita tampilkan. Kita misalkan pilih lokasi 8 gitu ya.
akan diplot kan. Jadi, nah ini, jadi di lokasi 8, dia ada 7 data sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu ya, tadi seperti datanya di file text file tadi. Jadi tiap location dia ada 7 data sampel, udah di-pick nih sama si orangnya ini. Dan data yang biru adalah data yang kita interpolasi. Jadi di sini kita lakukan interpolation menggunakan apa? Kita lakukan interpolation menggunakan satu dimensi one dimension interpolation nih. Satu berarti satu dimensi ya. Nah, kita lakukan interpolation menggunakan di sini saya pakainya pagechip. Pagechip ini berarti piecewise apa? Kalau kita tahu satu pagechip itu adalah piecewise cubic Hermite interpolation polynomial. Jadi pakai interpolation polynomial cubic berarti pangkat 3 ya. Shape preserving interpolation smooth derivative. Kalau kalian mau coba linear boleh. Jadi di sininya nanti tinggal diganti aja ya. Ininya jangan pakai pagechip tapi pakai apa? Linear. Jadi and replace chip replace with linear. Run lagi. Oke. Saya pilih lokasi yang sama di lokasi 8 biar bisa kita bandingkan. Ini adalah linear, jadi antara titik-titik ini dihubungkan garis lurus saja. Kalau yang tadi saya pakai sebelumnya itu yang ini. Ini adalah yang pakai cubic interpolation. Ini adalah linear. Jadi kalau kalian lihat, yang ini lebih smooth ya. Jadi ini lebih smooth, terutama di ini yang drastis perubahannya. Tapi di sini patah dia satu karena dia hanya linear aja. Ya. Harusnya terlihat di sininya juga di ini adalah apa? Ini ada 34 location ya. Ini velocity yang 7 poin tadi, tiap location ada 7. Ini yang bawah adalah setelah diinterpolasi. Jadi yang bawah adalah yang garis biru ini. Yang di plot garis biru. Yang atas ini adalah yang garis bulat-bulat merah ini. Makanya pecah-pecah ya karena dia hanya 7 sampel tiap location. Ini setelah kita interpolasi. Kalau kita bandingkan yang 5 yang 6 dengan yang satu, dua, tiga, berarti tiga dan 6 dan 3. Kalau saya bandingkan yang 3 dan 6, nah ini tadi yang pakai linear, yang ini adalah yang cubic. Harusnya ini lebih smooth ya, sedikit lebih smooth karena saya ini juga pakai sampel. Jadi terlihat sih ini yang mana ya? Ya ini nih, ini kan ada ini kecil, kalau di sini enggak ya. Nah ini lebih kelihatan kotaknya gitu. Karena ini linear, ini yang apa ya
smooth atau yang apa, derajat 3, polinomial derajat 3. Ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Lancar ya, semua bisa jalan ya? Ada yang error nggak? Nggak kan? Halo? Nggak ada, Pak. Oke, bisa jalan semua ya? Kalau udah, kita coba yang ini, yang 2D interpolation-nya. Jadi tadi interpolation-nya hanya satu dimensi yang ke arah vertikal, ke arah lateralnya belum diinterpolate, masih 34 location. Sekarang yang kita akan interpolate arah vertikal dan lateral juga. Jadi harusnya lebih smooth nanti tampilannya. Jadi kita run yang 4C aja. 4C sama 4D sama sebenarnya, cuma satu, yang satu pakai 2D interpolation, yang satu pakai 1D interpolation tapi 2 kali. Jadi sama aja, kalau nggak salah yang 2D interpolation itu yang C ya kalau nggak salah. Kita run yang C aja. Kita yang C. Ini pakai 2D interpolation langsung. Oh sorry, ini yang sekali-sekali. Yang D aja, D langsung 2D interpolation. Interp 2. Nah, ini interp 2. Dia pakai 2D interpolation. Kalau ini pakai sama nih. Ini benar yang C kan. 2D interpolation. Sorry. Oh, ini saya running dua-duanya sih, ada yang 2 pass sama 1 pass. Oke. Biar kelihatan bedanya mungkin saya run dulu ini tadi lagi ya. Yang 4. Ini saya pilih location 8. Sama. Oke. Kemudian saya run yang 4C. C langsung di run semua ini karena tampilannya semua ya. Nah, ini yang 2 pas ya, yang tengah, yang bawah yang 2D interpolation langsung. Jadi kalau kita lihat lebih smooth ya dibanding yang 1D interpolation. Itu tadi. Iya. Jadi kalau kita bandingkan, nah ini sebenarnya atas bawah sama ya. Jadi gini lah. Jadi ini kan ini ya, ini sama ini. Nah, atas. Yang bawah itu kalau hanya satu dimensi interpolasi, kita lihat yang bawah ini jadi smooth gitu, tapi yang arah lateralnya kan masih patah-patah ya, kita lihat ya. Yang 1D interpolation. Kalau kita lakukan 2D interpolation, arah vertikalnya udah smooth dan lateralnya juga jadi smooth. Karena sudah diinterpolate. Ini yang nggak tanpa interpolate sama sekali. Ya. Jadi gitu ya. Kelihatannya jadi fungsinya kita melakukan interpolation untuk membuat sampling kita lebih baik sebenarnya. Oke. Nah ini untuk yang E ini kita lakukan depth to time, jadi kebalikan time to depth ya, karena kita model ini dalam depth ya. Dalam depth, model ini mau kita ubah ke dalam two way time, jadi seperti ini. Itu yang 4E ya.
Jadi nanti setelah diubah dalam time kita lihat untuk yang bagian di bawah dari ini kan model salt salt sebenarnya ya, model salt makanya bentuknya aneh ini ya, dan velocity-nya pun dia tinggi, cepat nih, dia mungkin sekitar 15.000-an feet per second ya. Begitu kita ubah ke two-way time karena dia di atasnya ini bentuknya aneh-aneh seperti ini, yang bawah ini dan velocity-nya cepat, tinggi. Begitu diubah ke time, yang di bawah dari ini dia ikutan ketarik ke seperti top dari salt-nya ini, karena velocity-nya cepat. Gitu ya. Itu ada di latihan 4E itu. Jadi kalau kita buka yang 4E, ini kita melakukan depth to time conversion sebenarnya. Jadi modelnya dalam depth, kita punya model yang salt dome tadi dalam depth, bukan salt dome, salt body tadi dalam depth. Kemudian kita ubah dari one way depth menjadi two way time menggunakan ini. Kita hitung time-nya, one way time-nya, kemudian two way time-nya tinggal kita kali 2 ya. Ini fungsi dari cruise ini sebenarnya V into T, jadi mengubah depth menjadi time. Kemudian untuk two way time kita tinggal kali 2, kemudian kita interpolate vertically, kita interpolate karena begitu diubah jadi time, sampling dalam depth-nya jadi berantakan, yang tadinya rapi, sampling dalam depth, itu diubah dalam time jadi berantakan ya, karena velocity-nya kan berubah-ubah tuh terhadap depth. Ya, supaya bisa ditampilkan atau bisa diolah oleh komputer, kita perlu interpolasi menjadi regular sampling dalam time. Nah, ini kita coba run aja. Ini dia datanya. Sebenarnya di plot sih ini di sini ada di print progress-nya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah velocity dalam depth, dan ini velocity dalam two-way time. Makanya ini ketarik ya, bawahnya ini ketarik ke atas, karena ini two-way time. Jadi gelombang yang lewat sini dia lebih cepat, karena ini high velocity. Lebih cepat nyampainya, makanya ini jadi ketarik ke atas. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Atau ada yang bermasalah ini? Latihannya, ada yang nggak jalan? Aman, jalan semua ya? Ya, coba. Semua bisa jalan ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau semua oke, kita akhiri dulu di sini ya pertemuannya. Nah, saya harus jemput anak juga nih. Kita akhiri dulu di sini, minggu depan. Kalau kita ganti pertemuan kita ke Senin malam aja gimana? Secara apa? Maksudnya kita ganti ke jadwalnya, kita ubah ke Senin malam gitu untuk seterusnya. Gimana, ada yang ini nggak ya? Ada yang bentrok nggak? Kalau reservoir sih ini Pak, kosong sebenarnya, cuman kadang-kadang Pak ada geostruktur juga, tapi nanti kita diskusikan lagi sih Pak. Oke, Sekarang berarti kita tetap Jumat aja ya, kecuali nanti kalau saya berhalangan atau apa, kita cari waktu pengganti ya. Itu aja lah ya. Ya, makasih Pak. Oke. Itu aja semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya kalau tidak perubahan ya. Saya akhiri sampai sini ya. Selamat sore dan salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.